of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita akan kembali mendiskusikan seputar dunia pendidikan di Indonesia. Kita tahu masalah pendidikan di Indonesia tuh ketinggalan jauh dengan negara-negara di dunia. Bahkan sempat ada survei dari seorang profesor di Harvard University bahwa untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara maju, kita butuh waktu selama 128 tahun. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, 128 tahun itu kan bukan angka sembarangan ya. Apalagi ini dari hasil pengamatan dari Harvard ya. Universitas nomor 1 di dunia itu ya. Nah memang 128 tahun itu kalau dirasakan, ditunggu-tunggu itu ya terlalu lama. Tapi kalau sudah dijalani dengan serius, bisa saja perasaan lama itu menjadi cepat ya. Seperti sekarang Indonesia itu kan merdeka sudah 70 tahun tuh. Betul. Nah, juga nggak terasa tuh tiba-tiba loh ternyata sudah 70 tahun ya. Iya ya. Tapi pendidikan di tempat kita kok ya rasanya itu kok belum cukup dewasa ya. Jadi istilahnya itu kok sepertinya ya nggak naik kelas lah ya. Apalagi dibandingkan dunia itu kan pendidikan di Indonesia itu kan urutannya itu kan mungkin juga ke 128 ya. Tidak bisa menjadi top 10, top 5 itu memang suatu saat harus larinya ke sana. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau mengejar supaya 128 tahun itu ya jangan tetap diem di sana ya. Kita harus berusaha agar supaya bisa 10 tahun lah ya, paling optimis 10 tahun ya, tetapi setengah optimis lah ya. Setengah optimis mungkin 30 tahun. Ya, kalau 30 tahun ini sekarang selama 30 tahun ini kita melakukan dengan serius, on track ya, dengan pola-pola yang betul, saya kira 30 tahun bisa dikejar ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dunia pendidikan di Indonesia ini kan sepertinya mulai dirasakan merosot itu dimulai dari setelah tahun 70 sampai 80 ya. Jadi sebelum tahun 70-an ya, jadi artinya tahun 50 pada saat sesudah merdeka itu setelah macam-macam ya, tahun 50, 60, 70 itu relatif masih oke. Ya. Sekarang yang menduduki posisi-posisi yang penting-penting, yang pintar-pintar itu relatif kan umur-umur seperti itu yang waktu sekolahnya ya. Nah, sekarang yang belakangan ini kan kelihatan sekali kalau memang pendidikan kita tuh merosot. Ya. Kita ingat dulu zaman tahun 70-an itu negara tetangga kita Malaysia membutuhkan tenaga guru dari Indonesia. Ya banyak sekali guru-guru kita itu dikirim ke Malaysia untuk membantu orang-orang serumpun kita di Malaysia itu agar supaya mereka bisa menghasilkan orang-orang yang terdidik dengan baik. Nah Malaysia mengetahui bahwa untuk bisa mendidik rakyatnya itu yang paling penting gurunya harus baik. Nah dia melihat di Indonesia itu guru-gurunya kan bahasanya bahasa Indonesia mirip-mirip dengan bahasa Melayu. Iya. Ya, jadi minta bantuan Indonesia dan Indonesia memberi bantuan mengirim banyak sekali guru-guru. Ya, guru-guru di Indonesia mau juga. Relatif gajinya di Malaysia lebih tinggi dari di Indonesia ya. Jadi jadi kemungkinan dapat gaji double lah. Ya, karena diperbantukan dapat gaji dari pemerintah kan. Pegawai negerinya juga nggak dicopot ya, juga dapat tambahan dari Malaysia, jadi seneng ya. Nah sekarang kualik ya, sekarang terbalik 180 derajat ya. Sekarang tidak ada lagi guru-guru yang dikirim ke Malaysia, malah sekarang kita merasa kekurangan guru dan
harus diakui kalau secara overall itu pendidikan di Malaysia itu sekarang lebih baik ketimbang yang di Indonesia. Nah ini perlu kita pikirin kenapa. Ya ini banyak sekali faktor-faktor yang betul-betul Menteri Pendidikan kita sekarang ini harus betul-betul mulai diperhatikan betul. Dan tidak cuma Menteri Pendidikan saja yang harus bekerja, tapi semua lini yang berkaitan dengan pendidikan ini harus mendukung semua. Ya, jadi kita ikut saja, istilahnya kan tut uri handayani. Sekarang Menteri Pendidikan kita ini dinilai oleh Presiden kita itu yang terbaik untuk saat sekarang ini. Ya, kalau tidak terbaik ya tidak dijadikan Menteri Pendidikan. Ya, apalagi sekarang dia juga memimpin bagian risetnya ya. Betul. Jadi janganlah teman-teman kita yang lain itu justru mengcounter apa yang dilakukan atau kebijaksanaan yang digariskan oleh menteri kita ini, jangan diobok-obok. Jadi seperti pemain musik ya, kalau kita bermain musik sendirian ya yang terserah ya. Kamu cuman bisa main gitar tunggal ya silahkan main gitar sendirian. Tetapi kalau kita bermain musik massal yaitu big band ya atau orkestra, itu semua kan yang mimpin kan satu, dirigennya itu. Nah sekarang dunia pendidikan kita itu kan banyak sekali pemain-pemainnya kan. Ya. Betul. Kalau tadi gitar tunggal ya cuma satu pemainnya, tapi kalau ini sudah orkestra untuk membuat dunia pendidikan kita baik, pemainnya banyak. Ya, ada yang ahli matematik, ya. Ada yang ahli fisika, ya. Ada ahli bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Terus juga terutama ini yang masuk dalam akhlak, pembinaan akhlak, ya. Mungkin adat-adatnya agak beda ya. Yang di Pulau Jawa bisa beda dengan adat yang dari Papua misalnya seperti ini ya. Nah semua itu kan harus ada dirigennya supaya iramanya itu sama. Ya kemarin kita bicara bahwa sekarang saatnya yang diperlukan itu adalah pendidikan akhlak. Betul, betul. Nah pendidikan akhlak ini kan hasilnya satu, bahwa manusia itu harus bisa mempunyai sifat-sifat suka membantu orang, bersikap sopan kepada orang-orang yang lebih dewasa, terhadap orang tua, terhadap guru tadi itu kan, ya bisa bekerja sama dengan sesamanya, saling hormat menghormati, toleransi. Ini adalah cikal bakal untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya itu ya dasarnya ini dulu. Nah sekarang biarkanlah dirijen kita, Menteri Pendidikan kita ini yang mengomandoni. Apapun yang dia katakan, udah kita ikut aja dulu. Ya, karena selama ini sudah sekian dekade ini pendidikan kita memang dirasa merosot terus. Jadi sekarang tiba saatnya lah orang yang mempunyai pendirian yang berbeda, istilahnya itu legowo. Oh ya, berbesar hati ya. Biarlah memberi kesempatan Menteri Pendidikan kita ini Nadiem Makarim ini untuk bisa mengejawantahkan apa-apa yang dipikir terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ya legowo aja, kita lihat ya. Kita jangan mimpi mutu pendidikan kita itu bisa segera berubah seperti kalau kita punya lampu Aladin itu. Tinggal digosok-gosok tiba-tiba jadi. Mustahil. Ya, jadi kalau misalnya nanti menteri kita itu mempunyai satu polisi dalam pendidikan maupun ilmu maupun akhlak, itu kalau kita merasa nggak cocok ya udahlah, jangan mengganggu dulu. Ya, kemungkinan value-nya kita beda dengan value-nya menteri. Kasih kesempatan, toh dia sudah mendapat kepercayaan, dipilih oleh presiden kita, ya kita harus percaya. Ya, tidak perlu lagi kita macam-macam dulu lah. Diberi kesempatan dulu, jalan. Ya, kita lihat dalam tempo 5 tahun ini gimana. Ya, kalau memang dia jalan terus on track, itu berarti kita senang bahwa target 30 tahun dunia pendidikan kita di Indonesia ini akan menjadi baik, akan terjadi.
sikap kita harus mendukung Menteri Pendidikan kita ini supaya bisa bekerja dengan tanpa gangguan. Oke. Ya, ini kita harus sadar bahwa kemarin kita rasanya ya kok terlalu banyak campur lah, kira-kira seperti itu. Sekarang dibiarin dulu ya. Biar dirijennya itu dengan leluasa mengatur harmonisasi di dalam dunia pendidikan ini. Oke. Ya, itu dari segi bagaimana kita sebagai orang-orang yang mendukung agar pendidikan itu baik bersikap. Legowo silahkan. Tutwuri Handayani kita lihat dari jauh. Ya, jangan emosi. Ini nggak cocok dengan keyakinan saya, misalnya begitu. Ya, jangan dulu. Ini kita lagi bicara bagaimana membuat secara kebersamaan ini maju bareng. Kan namanya ngalah kan bukan berarti kalah. Betul. Ya, kan banyak itu yang petuah-petuah dari sesepuh kita itu kan, kita ngalah tuh untuk jadi menang. Ya, jadi bukan ngalah itu terus kalah, enggak. Ngalah tapi nanti akan menang. Wujudkanlah di dalam sikap-sikap kita dalam menghadapi peraturan ataupun pola-pola baru yang digariskan oleh Menteri Pendidikan kita ini. Oke. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Out of the Box membahas apapun yang Anda mau, masih Anda dengarkan bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Dunia pendidikan di Indonesia kembali kita diskusikan di episode kali ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan anggaran pendidikan, Om Bob, di Indonesia kan anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Itu menurut Om Bob gimana? Ya, kalau dari segi persentasenya ini sudah bagus banget. Cukup besar anggaran pendidikannya di Indonesia. 20% dari APBN itu besar sekali, ya. Kalau dibandingkan dengan anggaran pertahanan, ya, untuk beli alat-alat perang baru, peralatan macam-macam, nanti mungkin beli kapal selam macam-macam itu, ini saya kira cukup unda-undi lah ya, anggaran pendidikannya ini cukup besar. Nah, sekarang justru yang harus diperhatikan adalah anggaran 20% ini habisnya tuh kemana, larinya kemana. Ya, lah kalau kita lihat pengalaman yang kemarin tuh rasanya ya, itu kok sebagian besar habisnya itu pembangunan fisik. Ya, kalau kita lihat prestasi dari Kementerian Pendidikan ini apa? Wah, itu kalau kita lihat laporan-laporan yang lalu-lalu yang ditonjol-tonjolkan kan itu pembangunan fisik. SD bangunannya telah dibangun berapa, SMP berapa, SMA berapa, ya, SMK berapa, itu kelihatan besar sekali ya, banyak sekali. Jadi terus juga untuk yang lain-lain itu juga banyak, tetapi sepertinya fokusnya ini agak enggak pas ya. Untuk tidak mengatakan jelek ya, ini ya tidak pas. Kurang pas ya. Kurang pas. Mestinya kalau kita lihat yang seperti ini, kemajuan zaman yang sekarang ini, ya mestinya anggaran itu harus mulai difokuskan satu, bahwa seluruh pelosok wilayah Indonesia ini jaringan internetnya itu harus prima. Ya, jangan lelet-lelet sekali. Ya, nah ini juga bisa ngomong, wah ini tergantung dari Departemen Kominfo. Ya, karena yang menguasai jaringan internet di sini kan Kominfo, ya, Telkom dulu Telkom ya, pokoknya Departemen Perhubungan yang punya macam-macam itu ya. Jadi kalau programnya dari Kominfo itu belum sampai jaringan fiber optik atau macam-macam itu untuk meningkatkan ya bandwidth-nya internet di mana-mana. Nah, ini kan Dikdikbud juga nggak bisa apa-apa. Jadi program-program yang akan dilaksanakan lewat daring, lewat internet itu tidak bisa terwujud. Disinilah yang diperlukan
harmonisasi di dalam main musik orkestra tadi itu. Oh iya. Ya, jadi Departemen Kominfo harus mendukung Departemen Pendidikan. Jadi anggaran dari Kominfo itu juga harus sinkron dengan arah dari Menteri Pendidikan tadi itu. Ya, itu kan salah satu contoh. Kalau sekarang tahun depan itu wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota itu tidak bisa terjangkau dengan internet yang baik, ini akan menjadi problem pemerataan pendidikan itu. Ya, tapi ya bukannya berarti terus kalau itu nggak bagus terus kita nggak bisa baik, ya nggak begitu. Ya, jadi sebetulnya kalau Departemen Kominfo itu tidak bisa mengalokasikan dananya untuk membangun jaringan-jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok itu, sebetulnya itu ada jalan keluar juga. Nah, makanya kalau anggaran pendidikannya cukup, Menteri Pendidikan kita juga bisa menganggarkan biaya yang gede tadi itu untuk membangun infrastruktur internet sendiri. Ya, jalannya ada kok, yang penting ada duitnya sekarang ini. Banyak satelit yang bergentayangan di luar angkasa kan. Ya, kemarin kalau kita tahu itu ada sebuah perusahaan telepon satelit yang namanya Pacific. Ya, kantornya di tanah itu Mega Kuningan. Itu dia mempunyai visi bahwa dia harus punya satelit yang bisa melayani Indonesia bagian timur dengan internet yang cukup dipasang parabol kecil-kecil di daerah-daerah yang membutuhkan di seluruh kecamatan. Ini kepentingannya adalah kepentingan untuk meningkatkan pendapatan rakyat agar supaya produksi-produksi kehutanan atau pertanian di daerah-daerah terpencil itu bisa dijual dengan cepat dengan adanya internet. Wow. Nah, kenapa kok Departemen Pendidikan nggak ikut itu? Tinggal ngomong kan, halo Pacific Satelit, saya ikut berapa responden di dalam satelitnya itu untuk kepentingan pendidikan. Ya, sharing biaya atau gimana macam-macam. Ya, jadi ini sebetulnya ada jalan keluarnya, tidak tergantung dari Kominfo. Ya, anggarannya toh cukup gede. Ya, itu. Jadi anggaran pembangunan untuk gedung macam-macam itu sekarang di pending dulu. Ya. Nah, tapi yang penting ini sekarang internetnya lah itu dilakukan lebih dahulu. Ya, itu infrastrukturnya. Setelah itu infrastrukturnya udah bagus. Sekarang tinggal guru pembimbingnya gimana. Ya, guru pembimbingnya ini mampu ndak memberi arahan atau memberi pengajaran kepada murid-muridnya lewat daring. Itu yang lewat daring ya. Ini juga harus di training dengan betul. Ya, lah trainingnya harus ketat. Kalau memang orangnya cerdas, orangnya pinter dan integritasnya tinggi, mempunyai semangat juang. Katakanlah dulu kan semangat 45. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya, dulu kita merdeka senjatanya kan bambu runcing. Ya, penjajah itu senjatanya mitulayur, senapan mesin. Wah, ya kan? Toh kita menang. Nah, sekarang juga begitu. Sekarang senjatanya sama, internetnya udah lancar, sama-sama bisa online, ya kan? Nah, sekarang tinggal semangatnya gurunya ini yang ngajari. Ya, semangat bambu runcing harus dibawa ke sekarang semangat berbicara, memberi pengarahan lewat internet. Nah, ini masalah baru kan? Kalau ini selesai, apa jadi selesai? Belum tentu selesai. Emang ada masalah apa lagi, Om Bob? Ya, sekarang itu kalau jalur-jalurnya udah betul, sekarang mentalnya harus dibikin betul. Ya, sekolahan-sekolahan kita ini mentalnya harus menjadi betul. Kepala sekolahnya, gurunya, itu harus dibikin benar. Ya, mental yang paling jelek sekarang ini kan takut kalau memberi angka yang cute and cute itu kejam terhadap muridnya. Jadi kalau ada murid sudah setahun sekolahnya, walaupun sekolahnya itu sebetulnya kalau ujian itu nggak lulus, ya nilainya itu 4 atau 3 atau 5, tetapi kasihan. Ini loh, sifat guru-guru kita atau sifat masyarakat kita ini ada kelemahannya adalah hatinya itu terlalu harmonis.
Ya, kalau ada yang istilah itu kan hatinya itu kurang hitam. Ya. Karena kalau hatinya hitam tuh biasanya harmonisnya kurang. Ya, jadi kalau ada murid yang tidak lulus ya kita harus bilang tidak lulus, maaf. Saya tidak bisa meluluskan karena memang dia nilainya atau selama ini prestasinya nggak bagus. Ini jarang sekali guru-guru kita mempunyai hati hitam yang seperti itu. Guru-guru kita tuh selalu kasihan. Sudah setahun kok tidak naik kelas. Kasihan orang tuanya sudah bayar uang sekolah. Kok anaknya tidak naik. Merasa kalau tidak dinaikkan itu gurunya merasa dosa. Bukan manusia baik. Sekarang seorang guru itu kalau dia jadi guru mau dicap sama muridnya atau orang tua murid itu sebagai apa? Sebagai guru yang baik atau guru yang tidak baik, ya populis lah ya. Kalau guru yang baik nilainya murid tuh maaf, yang bodoh-bodoh nilainya jelek itu tetap dikasih biru supaya naik, itu populis. Wah, guru itu baik. Kalau yang ngajar guru itu nilai kita pasti baik dan lulus. Itu guru itu dinilai populis ya. Semua orang murid-murid senang, wah guru itu baik. Kalau ditanya kok baik kenapa? Karena tidak pernah marah. Kalau ngasih nilai enak. Kalau kita kurang nilainya juga ditambahin. Wah, favorit. Favorit. Jangan-jangan ini yang bikin penyebab. Kan banyak guru-guru yang memberi les kepada anak didiknya. Kalau pelajarannya sudah selesai, buka les-lesan di rumah supaya muridnya datang les sama beliaunya ya. Kalau les nanti ini ada oknum-oknum yang memberi bocoran, besok ulangannya soalnya ini. Nah ini loh, coba jawabannya seperti ini. Jadi besok kalau di sekolahan ulangan itu soalnya itu udah bisa lulus ya, nilainya bagus. Jadi kalau mau pintar ya les. Itu kan mental-mental seperti ini ya nggak boleh. Solusinya gimana dong Bob kalau gini? Solusinya ya kepala sekolahnya itu kerjanya apa? Ya kepala sekolahnya itu yang harus betul-betul ngawasin tenan guru-gurunya bagaimana. Nah ini kepala sekolah yang fungsinya sebagai supervisor ini juga harus di training bagaimana menjadi seorang supervisor yang baik. Ya seringkali merit dari guru-guru kita ini adalah siapa yang senior dia yang jadi kepala sekolah, nah, ya kan? Masih pakai model-model yang seperti ini. Nah ini udah nggak boleh. Jadi terus yang namanya pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah itu juga harus betul-betul. Jangan ABS. Nilai sekolahanmu berapa? Nih rata-rata ujiannya sekian. Jebule nilainya katrolan semua dianggap bagus. Nah ini nggak boleh. Ya jadi ini perlu juga pemikiran-pemikiran bagaimana agar supaya di samping gurunya itu betul, integritasnya tinggi, cara-cara ngajarnya oke, cara-cara memberi nilai itu juga harus benar, kepala sekolahnya sebagai pengawas di sekolahan itu juga harus mempunyai value atau visi yang sama. Ya jangan sampai kepala sekolah itu pekerjaannya cuma duduk di kantor. Sekarang kan banyak yang pakai AC itu. Sejuk ya. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Yuk kita lanjut lagi mendiskusikan tentang dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pengawasan kepala sekolah terhadap guru di sekolah, ini apakah sudah berjalan ya Om Bob? Ya sekarang kan zamannya sekarang itu kan kalau kita dengar pemimpin-pemimpin kita itu kan sekarang zamannya 4.0, revolusi industri 4.0. Ya itu pada inti hakikatnya adalah semua yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan sistem hitam putih. Ya tidak ada yang abu-abu.
Oke. Ya, jadi kalau you ngajar, syaratnya orang ngajar tuh gimana? Dia harus fokus pada anak didiknya, misalnya begitu pada saat ngajar ya. Ini ngajar secara fisik ya, Oke. secara tatap muka ya. Oke. Suara yang diucapkan harus cukup keras. Jangan ada yang suaranya itu seperti putri, ya, Lembut ya. lembut. Bagaimana murid bisa dengar? Terus sistem evaluasinya, ya, sistem samplingnya, apakah anak didik kita itu cukup bisa mengerti apa yang disampaikan sama gurunya? Itu harus ada contoh sampling. Apakah dilakukan? Terus ngajarnya itu pakai alat-alat peraga atau tidak, supaya lebih mudah diterima sama murid-muridnya. Ya, terus sistem pembinaan ulangan supaya anak-anak itu menjadi pandai bagaimana supaya mengerti kalau dia itu sudah paham atau belum. Ya, apakah sopan santun di kelas itu terjadi dengan baik? Kalau terjadi sesuatu yang kurang baik, apakah gurunya memberitahu dan memperingatkan murid itu supaya menjadi lebih sopan lagi misalnya ya? Apakah itu sudah dikontrol dengan baik? Nah, untuk mengontrol ini kan nggak bisa dengan ABS. Bagaimana Pak Omar? Ini kan dulu zaman kuno itu ada guru yang terkenal kan, Omar Bakri itu ya. Omar Bakri dah. Umar Bakri. Ya, Pak Omar, bagaimana kamu ngajarin anak-anak hari ini? Baik Pak, semua udah beres. Wah, semuanya lulus. Wah, terus kepala sekolahnya ketawa-ketawa, kipas-kipas ya. Wah, bagus gitu. Nggak seperti itu. Yang namanya sekarang industri 4.0 itu kan harus bisa dibuktiin. Ya, dibuktiin itu bukan Pak Umar Bakri tadi yang ngeluarin, ya kan? Harus dipasang sistem multimedia. Pertanyaan sekarang, apakah semua sekolahan sekarang di Indonesia ini sudah dipasangi CCTV untuk dimonitoring oleh kepala sekolahnya dalam ruangan? Jadi ruangan kepala sekolah yang baik itu sekarang harus punya monitor sebanyak jumlah kelas yang ada. Ya, jadi dia seperti orang pengamat lalu lintas itu kan. Kalau kita lihat markasnya kepolisian lalu lintas itu, wah, itu kan banyak sekali monitor-monitor ini CCTV jalan A, ini jalan B, jalan C, sehingga kalau ada yang macet di mana ketahuan. Apalagi sekarang ini kalau ada yang melanggar marka atau lalu lintas, lampu merah diterobos, itu sudah bisa ketangkep. Itu dari mana ya? Dari monitoring itu kan. Jadi orang kalau udah ketangkep itu nggak bisa bilang tidak kan, pasti ya. Itu buktinya ada, digital. Hitam putih. Nah, ini juga begitu. Jadi setiap ruangan kelas dipasangi monitor CCTV yang bisa dilihat dari ruangan kepala sekolahnya. Bisa melihat apakah guru-guru itu yang ngajar suaranya cukup keras. Kan denger ya, monitor tuh bisa denger tuh. Apakah betul dia memberi pelajarannya sesuai dengan kurikulumnya. Ini kan banyak terjadi nih. Sudah sampai semesterannya habis, ternyata bahan pelajarannya belum selesai. Terlalu banyak alasan. Kemarin banyak hari libur lah. Kemarin tiba-tiba ada acara yang lain lah ya. Nah, ini terlalu banyak alasan untuk mengatakan, mengaminin kalau kurikulumnya nggak selesai, silabusnya nggak selesai. Jadi nanti kalau ulangan yang ditanyakan dengan silabus yang sudah selesai, nah dibandingkan sekolahan lain ya kamu jadi kalah kan. Nah, ini harus dimonitor. Jadi anggaran yang besar itu adalah untuk seperti ini. Hal itu apakah rawan dikorupsi ya Om Bob? Makanya kita akan ngomong ini harus semua tuh harus orkestra di bawah komando satu dirijen. Ya. Nah, sekarang itu anggarannya cukup besar kan? Betul. Setiap ruangan kelas harus dipasang CCTV. Iya betul. Ya. Harus ada monitornya di ruangan kepala sekolah. Harus ada yang lihat. Bahkan bila perlu harus bisa direkam. Supaya bukti hitam putih 4.0 tadi jangan sampai dikadalin. Ya, sesuatu yang tidak bisa ditipu, bisa ditipu. Ya, nah itu kan harus hati-hati. Ya, nah sekarang rawan enggak dengan korupsi tadi pertanyaan you itu? Rawan. Ya, sejarah-sejarah kemarin sebelum sekarang ya,
Itu pembelian alat-alat itu juga sering menjadi lubang-lubang untuk korupsi. Sekarang misalnya, ini alatnya CCTV adalah merek ini, monitornya adalah merek ini, ukurannya berapa inci, gitu kan? Nah, kalau tidak ada pengawasan yang ketat, itu juga kadang-kadang barang-barang itu tidak sesuai dengan yang diminta, yang dipersyaratkan. Ya, dari dirijennya itu udah, ini harus spesifikasinya sekian, barangnya datang, tulisannya seperti itu, tapi dalamnya lain. Itu terjadi kemarin-kemarin ya. Ya, itu banyak terjadi. Jadi otomatis anggarannya yang sudah demikian besar, tapi barangnya itu kualitasnya tidak seperti anggarannya. Begitu dipakai sebentar ya rusak lagi. Kalau udah rusak lagi apa? Minta anggaran lagi. Perawatan. Kalau sudah ini ternyata ketinggalan zaman, alasannya kan begitu, karena kemajuan teknologi itu kan luar biasa. Beli baru lagi, ya hancurlah pendidikan kita. Jadi semua orang yang terlibat tuh harus betul-betul integritasnya tinggi, ingin membuat dunia pendidikan kita tuh baik. Nggak bisa cuma satu-satu tok. Semua harus mendukung. Tapi kalau ada kasus-kasus korupsi kayak gitu, mendukungnya dari mana, Om Bob? Ya ini, karena pengalaman kemarin-kemarin, kalau terjadi korupsi seperti ini, ada klausul. Kalau kerugian negara itu sudah ditutup, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya toh, kebablasan bayarnya besar, kelebihan, ketahuan. Oh, ini kelebihan bayar, ya udah dikembaliin kembalinya aja. Kelebihannya itu nggak apa-apa. Udah beres. Nah, ini kejadiannya akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kontraknya itu barangnya itu kualitas A, kualitas nomor 1, dia mensuplai dengan barang depannya mereknya A, tapi kualitasnya mungkin nomor 9. Karena ya tadi itu, nanti kalau nggak ketahuan selesai. Masa garansi 1 tahun gitu kan? 1 tahun rusak, atau 1 tahun belum 1 tahun rusak. Oh, saya kewajibannya reparasi, ya direparasi sedikit-sedikit. Ya 1 tahun kalau udah ya udah selesai ya. Memang ini masa garansinya 1 tahun. Loh, ini kok dibongkar lain isinya. Berarti ini salah. Yang salah siapa? Bingung. Om Bob, kita akan kembali break sebentar. Sambil terus Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp 0878 5590 7788. Ikuti juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga ya YouTube channel Om Bob Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Masih kita diskusikan seputar dunia pendidikan di Indonesia. Kita lanjut lagi ya. Bicara tentang teknologi untuk menunjang kualitas pendidikan kita yang sepertinya cukup rawan dengan korupsi. Ini kita harus bagaimana ya Om Bob? Nah, ini semua rentetan. Jadi mestinya kalau sistem penindakan oleh sesuatu korupsi atau suap tadi itu betul-betul hebat, betul-betul keras, betul-betul ditakutin, ya, itu yang akan mendukung salah satu unsur dari seluruh elemen yang membantu supaya dunia pendidikan kita bagus. Dulu ada juga ini dana bantuan BOS itu loh, bantuan operasional sekolahan. Oh iya. Itu dulu kalau turunnya setengah mati itu diputar-putar lewat instansi ini, datangnya terlambat, mungkin nggak penuh. Nah yang ini sekarang udah diperbaiki, katanya sekarang bantuan operasional sekolah itu langsung dimasukkan ke rekeningnya masing-masing sekolahan. Ini sudah bagus. Tapi itu saja kan nggak cukup. Ya, orang berani berbuat curang tadi itu kan monitornya
kualitasnya jelek. Kalau misalnya diminta berapa, sekarang kan modelnya kan 8K, 4K. Oh, ternyata ditulisnya 8K tapi dalamnya masih model kuno. Ya tulisannya 8K tapi dalamnya ada. Nah, gitu kan? Dipotret, oh betul ya, gitu. Itu masih berani kalau ancaman hukumannya apabila dia bohong, apabila dia itu korupsi, itu misalnya hukuman mati atau seumur hidup. Nah, orang-orang tidak berani nyeleweng seperti itu. Ya kan? Tapi juga masih ada celah kok kalau ada orang yang mau dikorbankan. Ya, misalnya tiap sekolah itu kan ada pimpinan proyek. Betul. Proyek namanya adalah memasang CCTV dan monitoring untuk seluruh kelas dan ruangan kepala sekolah. Pimpinan proyeknya misalnya kepala sekolah itu sendiri, ya. Nah, pada saat barangnya datang, dia tahu loh, ini barangnya kok tidak sesuai, ya kan? Nah, terus suppliernya ngomong, Pak, udahlah, damai saja. Ya ini memang tidak sesuai karena kita butuh keuntungan, misalnya. Keuntungan yang nggak wajar lah ya. Bagi-bagilah ya, Bapak tanda tangan aja, tanda tangan dia, ya. Daripada nggak dapat barangnya, ya dah tanda tangan. Nah, kena dia karena barangnya tidak sesuai dan spek. Kok you sudah terima bahwa ini sudah betul, dinyatakan betul dan sudah bisa dipakai. Nah, ini kadang-kadang ini tadi itu loh, harmonis tadi itu loh. Ya apalagi sebelum orangnya datang menyerahkan berita acara serah terima tadi sudah kasih oleh-oleh, kasih gratifikasi, ya. Ya kan? Nah, ini repot nih, ya. Ini masih terjadi. Nah, ini supaya dia yang kerja tanggung jawab betul bahwa kamu memang harus diberi wewenang untuk melihat barang yang diterima itu sama dengan kebutuhan kita atau tidak yang sudah digariskan itu. Jadi semua bekerja dengan baik. Kalau semuanya baik, ya alat-alatnya udah baik, gurunya udah baik, nah mendidik murid lebih gampang supaya muridnya baik. Ini faktor-faktor ini juga mempengaruhi banyak. Tapi apakah ini sudah cukup untuk kemajuan kualitas pendidikan Indonesia ya Om Bob? Ya masih terlalu sedikit. Masih banyak sekali faktor-faktor agar supaya dunia pendidikan kita itu bagus untuk menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya ya. Tadi seutuhnya itu kan tidak cuma pintar tapi akhlaknya bagus. Betul. Lah itu juga masih banyak masalah. Misalnya sekarang masyarakat kita itu pengennya dunia pendidikan itu kalau bisa gratis. Itu masalah juga. Masalah lagi tuh. Iya. Ya. Terus juga sekarang masalahnya tadi kita belum ngomong kan, bagaimana sistem punishment sama rewardnya untuk guru maupun untuk murid-muridnya. Belum bicara soal rayonisasi. Kalau ada sekolahan mau masuk gimana ya? Nah, terus masih banyak lagi kompetisi antara sekolahan, kompetisi antara murid, ujian nasional masih diperdebatkan. Perlu atau tidak, banyak sekali. Nah, semua bidang-bidang tadi, elemen-elemen yang menyangkut pendidikan tadi itu, akhlak maupun pengetahuan, itu nggak bisa kalau semuanya tidak jalan seiring sekata. Ya banyak sekali. Terus gimana dong ini? Ya, sayangnya waktu ini habis kan. Ya. Kita ketemu ya nanti yang akan datang. Syukur-syukur insya Allah kita bisa bicara yang lebih detail lagi ya, agar supaya 30 tahun kemudian Indonesia sudah naik kelas ya. Kalau ini semua bisa dilakukan dengan jalur on the track ya, insya Allah apa yang kemarin dianggap oleh Harvard bahwa kita itu ketinggalan 128 tahun dengan metode tadi itu yang dilaksanakan dengan baik, semua mendukung, maka kita bisa mengalahkan ramalan dari Harvard bilang 128 tahun, tapi bisa kita capai hanya dalam 30 tahun. Ya, semangat 45, semangat bambu runcing harus dimasukkan di dalam semangat agar supaya pendidikan di Indonesia kita
bisa menjadi lebih baik. Yes. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda pun bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.